Film diawali dengan perlihatkan seorang budak bocil bernama Shin sedang dimuat di dalam gerobak untuk dijual kepada seseorang untuk dijadikan budak. Lalu, di tengah perjalanan ia terkejut melihat seorang jenderal agung bernama Oki sedang bergerilya bersama pasukannya. Rupanya penampilan sang jenderal yang gagah perkasa membuat si bocil tertarik untuk menjadi seorang jenderal di masa depan. Lalu film pun baru dimulai. Rupanya Shin dijual kepada seseorang yang bernama Karyo. Disinilah ia bertemu dengan teman barunya yang bernama Hoyu. Mereka pun saling berkenalan. Keesokan harinya, Hoyu mulai melakukan rutinitas memotong kayu milik sang juragan. Betapa malangnya Shin saat dipukul Karyo karena tidak bisa bekerja sebagaimana Hoyu. Menyadari statusnya sebagai budak tidaklah nyaman, Shin berniat melarikan diri. Akan tetapi Hoyu memberi pandangan jika jalan satu-satunya untuk merubah nasib bukanlah lari, tapi harus mempunyai keahlian yang tak lain adalah ahli pedang. Kenda. Keesokan harinya, mereka berdua berlatih pedang dengan menggunakan kayu. Hoyu pun dengan yakin mengatakan jika terus berlatih maka mereka berdua bukan hanya bebas dari statusnya menjadi budak, bahkan bisa menjadi jenderal agung. Ungkapan ini membuat Shin bertambah semangat hingga akhirnya mereka berdua berlatih sampai dewasa. Di tengah asiknya berlatih, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria tak dikenal. Rupanya ia mengagumi pergerakan pedang mereka berdua. Namun tak berselang lama pria itu beranjak pulang. Setelah itu mereka berdua juga pulang dengan kayu hasil mencarinya di hutan. Terlihat Shin terkejut mengetahui sosok pria itu sudah berada di rumah Karyo. Dari Karyo inilah akhirnya mereka tahu bahwa pria itu bernama Sobun Kun, seorang menteri kerajaan. Rupanya kedatangan Sobun Kun ini untuk membeli Hoyu dari tangan Karyo untuk dijadikan prajurit kerajaan. Terlihat Shin begitu senang mendengar tawaran yang menurutnya bisa merubah status kerabatnya ini. Akan tetapi sangat disayangkan karena yang diinginkan pihak kerajaan hanyalah Hoyu, bukanlah Shin. Oleh karena itulah sebagai sahabat Hoyu tidak langsung menerima tawaran ini, tapi juga meminta Sobun Kun agar juga membawa kerabatnya itu. Namun lagi sayang 1 juta sayang, Sobun Kun menolak permintaan Hoyu dengan alasan kerajaan hanya membutuhkan 1 orang. Mendengar jawaban ini, Hoyu meminta izin pada Sobun Kun untuk berpikir selama sehari guna berdiskusi dengan sang sahabat. Shin. Di malam harinya, sebagai sahabat Shin mendukung Hoyu untuk menerima tawaran Sobun Kun itu karena menurutnya ini adalah kesempatan bagus dan membuka peluang menjadi jenderal agung di kemudian hari. Perkataan Shin inilah yang memantapkan Hoyu untuk menerima tawaran tersebut. Sebelum pergi, Hoyu mengatakan jika perpisahan ini hanyalah sementara karena suatu saat dirinya akan kembali untuk membawa sahabatnya itu ke istana. Direkrutnya Hoyu oleh kerajaan membuat Shin semakin semangat berlatih. Ia pun tak mengenal waktu untuk mengasah kemampuannya itu demi mendapatkan kepercayaan dari kerajaan dan demi cita-cita sejatinya yang tak lain menjadi jenderal agung. Bahkan ia rela menambah bobot kayu yang digendongnya untuk menambah kekuatan tubuhnya hingga membuat sang juragan terkejut dengan kegigihan budaknya itu. Di malam harinya, setelah seharian penuh berlatih dan mencari kayu, Shin segera beristirahat untuk menghilangkan rasa capek. Tapi tiba-tiba betapa terkejutnya Shin saat mengetahui Hoyu tiba-tiba datang dengan berlumuran darah.
Dengan kondisi yang tidak berdaya, Hoyu mengatakan jika saudara raja memulai pemberontakan di istana, sedangkan dirinya adalah korban dari pemberontakan tersebut. Tak berhenti di situ, Hoyu memberikan peta kecil pada Shin dan memintanya segera mendatangi alamat yang tercantum di peta tersebut. Menyadari hidupnya tak lama lagi, Hoyu memeluk pundak Shin sembari memberi motivasi untuk tetap berlatih demi menggapai cita-citanya itu. Sebagai sahabat, Shin begitu terpukul dengan kejadian ini karena cita-citanya untuk sama-sama menjadi Jenderal Agung hanya tinggal harapan, mengingat sang sahabat telah pindah alam. Kemudian dengan penuh amarah disertai membawa pedang Hoyu, Shin segera mendatangi alamat yang diwasiatkan sahabatnya itu. Akan tetapi di saat dirinya pergi, rumah Karyo didatangi komplotan pemberontak yang dipimpin Saji Sama guna mengambil tubuh Hoyu. Namun yang mengherankan, Saji Sama mengatakan jika mayat Hoyu adalah palsu. Mengherankan sekali. Kemudian Saji Sama menyuruh anak buahnya membakar desa tersebut dan membunuh semua penduduknya. Sementara di sini, di tengah perjalanannya, Shin dihalangi preman pegunungan guna merampas pedangnya. Namun kondisi yang tak stabil membuatnya tidak banyak bacot. Lalu usai menghabisi mereka, Shin melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tempat tujuan, dengan hati-hati ia memasuki ruangan di depannya itu. Sukar dipercaya betapa terkejutnya Shin melihat orang yang di depannya itu mirip dengan Hoyu. Di tengah keheranan, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukanlah mimpi, tapi tiba-tiba ternyata mereka diserang seorang pemberontak yang bernama Jadu. Dari percakapan keduanya inilah Shin baru mengerti jika pria tampan itu bukanlah Hoyu, melainkan Raja Negara Qin yang bernama Ise. Ia juga mulai mengerti jika alasan Hoyu dibawa ke kerajaan karena mempunyai wajah yang mirip dengan sang raja, untuk menggantikan posisinya yang mendapat ancaman dari pemberontak hingga kemudian ia terbunuh. Oleh karena itulah Shin sangat murka pada Raja Ise hingga berniat menghabisinya. Namun sebelum itu ia berniat menghabisi Jadu terlebih dahulu karena dialah yang membunuh kerabatnya itu. Sementara di istana negara Qin terlihat sosok pemuda bernama Sehu yang tak lain adalah adik Raja Ise. Yang perlu diketahui, Sehu adalah dalang dari pemberontakan di negara Qin yang ingin menggulingkan sang kakak dari kekuasaannya. Di sisi lain, Sehu menerima laporan dari prajuritnya jika sosok yang dibunuh itu bukanlah Raja Ise, melainkan orang yang mirip dengannya. Mendengar laporan ini, Sehu pun dengan keji menyuruh pasukannya untuk segera mencari keberadaan sang kakak dan membawa kepalanya di hadapannya. Buset. Sementara di sini, setelah Shin berhasil memudarkan Jadu, Raja Ise mengatakan jika Shin masih tetap ingin membunuh dirinya, maka ia akan melakukan perlawanan. Karena menurutnya telah banyak orang yang kehilangan nyawa demi melindunginya, termasuk Hoyu. Namun sebelum usai berbincang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara gemuruh dari kejauhan yang tak lain adalah suara kebakaran. Ternyata titik kebakaran itu adalah di desa tempat tinggalnya Shin bersama Hoyu yang memang sengaja dibakar oleh pihak pemberontak. Dari kebakaran inilah mereka menyadari jika posisi mereka berdua sudah terkepung. Hingga mau tidak mau mereka harus bekerja sama untuk melarikan diri.
Tapi baru saja mau melangkah, mereka dikagetkan dengan kemunculan seseorang berpakaian aneh. Rupanya kemunculannya ini guna memberitahu jalan keluar bagi mereka agar selamat dari serangan para pemberontak tersebut. Kemudian sosok tersebut membuka teropongnya dan memperkenalkan jika namanya adalah Karyotin alias Titin. Lalu Titin mengajak mereka berdua untuk keluar dari hutan tersebut melewati lorong bawah tanah. Di tengah perjalanan inilah Raja Ese bercerita tentang tragedi yang menimpa Hoyu, bahwa pada waktu terjadinya pemberontakan yang dipimpin Sehu, dirinya tidak mempunyai kekuatan. Sobun Kun sebagai orang kepercayaannya mencari cara agar sang raja bisa selamat dari serangan para pemberontak. Mengetahui wajah Hoyu mirip dengan dirinya, Sobun Kun membawa Hoyu ke kerajaan untuk menggantikan posisinya. Namun sebelum rencana ini dijalankan, dirinya menawarkan terlebih dahulu kepada Hoyu berikut memberitahu akibat dari rencana tersebut yang tak lain meninggal dunia. Setelah mengetahui konsekuensinya, bukannya menolak, malah dengan penuh kebanggaan Hoyu menerima tugas tersebut. Karena menurutnya, bagi seorang budak adalah sebuah penghargaan menjadi seorang raja walaupun hanya sebatas sandiwara. Terlebih cita-cita besarnya memang ingin menjadi jenderal agung. Terlihat Shin begitu sedih mendengar cerita ini. Usai menceritakan semuanya, Raja Ese memberi pilihan pada Hoyu. Apakah tetap ingin menjadi budak atau membantu raja yang lemah dan menempuh jalan yang sulit? Karena teringat perjuangan Hoyu, akhirnya Shin memilih ikut bersama Raja Ese untuk melawan pemberontakan. Kemudian Raja Ese mengajak Hoyu ke arah barat untuk menemui satu-satunya orang kepercayaannya yang masih selamat, yang tak lain adalah Sobun Kun. Di tengah perjalanan, mereka dihadang sosok pembunuh yang tak mereka kenal. Meski Shin berhasil menghabisi pembunuh itu, tapi ia terkena panah beracun sang penjahat hingga mengakibatkannya pingsan. Berpindah ke istana negara, terlihat Sehu memarahi para anak buahnya karena tak kunjung berhasil menangkap Raja Ese. Kemudian ia menyuruh bawahannya untuk menangkap Sobun Kun karena menurutnya Sobun Kun adalah satu-satunya orang yang bisa melindungi sang kakak itu. Kembali ke Raja Qin, terlihat Hoyu baru sadar dari pingsannya usai diobati oleh Titin. Raja Ese pun menjelaskan jika kali ini mereka ada di sebuah bangunan tempat beristirahat Raja Qin terdahulu di musim panas. Di sini pula ia menceritakan pada Hoyu jika sebenarnya dirinya dan Sehu adalah saudara kandung tapi beda ibu. Ibu kandung Sehu adalah seorang bangsawan darah biru, sementara ibu kandung dirinya hanyalah seorang penari. Oleh karena itulah usai meninggalnya sang ayah, Sehu tidak setuju jika tampuk kekuasaan dipegang Raja Ese. Hingga kemudian Sehu mempengaruhi semua Perdana Menteri berikut pimpinan lainnya untuk memberontak kekuasaannya. Kemudian Raja Ese merasa heran karena seharusnya di tempat inilah ia harus bertemu dengan Sobun Kun. Namun hingga 3 kali puasa dan 3 kali lebaran ia tak kunjung datang. Teki! Ternyata mereka adalah Sobun Kun dan anak buahnya. Kepada Raja Ese, Sobun Kun meminta maaf atas rencananya yang gagal hingga mengakibatkan kematian Hoyu. Mengetahui usaha Sobun Kun yang sudah maksimal, Raja Ese pun memaafkan orang kepercayaannya tersebut.
Sementara di Istana Negara, di depan 80.000 prajuritnya, Sehu mendeklarasikan diri sebagai Raja Negara Qin karena menurutnya Raja Ese sudah tak mungkin melakukan perlawanan mengingat ia sudah tidak mempunyai pasukan. Di tengah pendeklarasiannya ini, ia membunuh salah satu prajuritnya hanya karena prajurit tersebut dari keturunan miskin. Ia pun dengan tegas mengatakan jika prajuritnya harus dari keturunan terpandang. Sombong amat lo bang, padahal amat aja gak sombong. Sementara di sini, Raja Ese menyusun rencana untuk menyerang istana guna mengambil alih kekuasaannya yang dirampas adiknya itu. Dirasa pasukannya tidak memadai, akhirnya mereka sepakat meminta bantuan pada Raja Gunung, sebuah suku yang 400 tahun lalu juga pernah bekerja sama dengan Raja Qin terdahulu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju istana Raja Gunung. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh orang-orang gunung karena sudah lancang masuk kawasannya. Mengetahui mereka ingin menemui sang raja, orang-orang gunung itu membawa mereka ke istana sang paduka. Sesampainya di istana, Raja Ese menyampaikan tujuannya pada Raja Gunung yang bernama Yongwan, yakni meminta bantuan pasukan guna menyerang istana kerajaan. Akan tetapi Raja Yongwan menolak permintaannya itu karena menurutnya Raja Qin terdahulu pernah mengkhianati suku gunung. Bahkan ia menyuruh anak buahnya memenggal kepala Sin sebagai ganti dari pengkhianatan leluhur Raja Ese. Karena kagum akan kehebatannya Sin, akhirnya Raja Yongwan menerima kerjasama tersebut. Bahkan Raja Yongwan rela membuka penutup kepalanya sebagai tanda jika dirinya betul-betul serius menerima kerjasama ini. Sontak Sin pun terkejut dengan keglowingan Raja Gunung itu. Kemudian mereka mulai menyusun strategi untuk menyerang kerajaan, di mana di dalam strategi itu Raja Ese dan pasukannya diharuskan menyamar sebagai orang gunung. Sesampainya di depan istana, Raja Yongwan menyampaikan pada salah satu seorang perdana menteri bernama Tole jika mereka ingin bertemu dengan Raja Sehu untuk menjalin kerjasama dalam membangun kekuatan. Tole yang tidak mempunyai kecurigaan mempersilahkan mereka masuk, namun hanya sebatas 50 orang. Mendengar hal ini, Raja Ese pun segera memilih 50 pasukan elitnya. Ia pun meyakini 50 pasukannya ini akan mampu membombardir istana, mengingat 80.000 pasukan negara Qin tempatnya jauh dari istana tersebut. Dengan penuh kehati-hatian mereka memasuki gerbang istana tersebut. Usai melewati gerbang, Raja Ese melepas topengnya menandakan serangan akan dimulai. Kemudian mereka dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang dipimpin Raja Ese menyerang dari jalan depan, sedangkan Sin dan rekan-rekannya menyerang lewat jalur rahasia. Di tengah pertempuran, Sobun Kun sempat panik mengingat pasukan orang-orang gunung banyak berjatuhan karena terkena panas sang musuh. Tapi beruntung orang-orang gunung itu mempunyai daya tahan tubuh yang baik sehingga mereka bisa bangkit lagi. Hal ini membuat pihak kerajaan mulai panik. Dengan membabi buta, Raja Ese dan pasukannya terus membombardir mereka. Sementara di jalur bawah tanah, Sin juga berjibaku melawan hadangan prajurit musuh. Dengan begitu mudah, Sin yang ditemani orang-orang gunung itu menghabisi pasukan Raja Sehu itu.
Akan tetapi tiba-tiba Shin terkejut melihat sosok monster raksasa yang hendak menyerangnya. 乱開 Tapi beruntung berkat ketekunannya berlatih, Shin mampu melumpuhkan monster itu. Hingga akhirnya ia dan kawan-kawannya berhasil menerobos masuk istana inti, tempat di mana Raja Sehu berada. Mengetahui Raja Sehu adalah dalang dari kematian Hoyu, Shin dengan penuh amarah ingin segera menghabisinya. Namun Sehu tak tinggal diam, ia memanggil pendekar andalannya yang tak lain adalah Saji Sama untuk menghabisinya. Betapa takutnya Sehu melihat pasukan andalannya itu telah modar. Dirasa tidak mempunyai kekuatan lagi, Sehu diam-diam keluar dari singgasananya seorang diri yang kemudian disusul oleh Shin dan rekan-rekannya. Honshu selaku Perdana Menterinya terkejut melihat kondisi sang raja ini. Raja Ise pun segera mendekati Sehu guna memberi perhitungan. Di akhir peperangan, mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa prajurit bersama Jenderal Agung yang tak lain adalah Jenderal Hoki. 天下の大将軍 Kedatangannya ini bukan untuk menyerang mereka, tapi untuk memberikan dukungan moral kepada Raja Ise yang telah berhasil mengambil kembali kekuasaannya. Tak berhenti di situ, Jenderal Oki juga menanyakan misi Raja Ise ke depan dalam menjalankan tugas. Dengan penuh kemantapan, Raja Ise menjawab jika misi ke depannya adalah menyatukan Cina yang sudah lama berpecah belah. Hingga dirinya akan tercatat dalam sejarah sebagai raja yang pertama kali menyatukan Cina. Terlihat Jenderal Oki begitu senang dengan penjelasan ini. Melihat Raja Oki berpihak pada Raja Ise, Honshu merasa kecewa hingga ia pun menyerangnya. Tapi dengan begitu mudah ia menyapu bersih pasukan Honshu itu dengan tombak ajaibnya. Sebelum Jenderal Oki pulang, Shin mengatakan jika suatu saat dirinya akan menjadi Jenderal Agung di bawah langit. Terlihat sang jenderal tersenyum mendengar ucapan ini. Akan tetapi tanpa diduga, film pun sudah selesai.